Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan para jamaah dimanapun berada. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir bersama-sama untuk mengkaji ayatul Quran dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembekalan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai pembekalan diri untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita kaji nanti semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, membawa kemaslahatan yang seluas-luasnya, baik kemaslahatan dalam urusan dunia maupun kemaslahatan dalam urusan akhirat. Ikhwatul iman, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, adapun materi yang akan kita bahas malam ini menindaklanjuti pembahasan dari kitab Ahbabullah sampai pada bab yang ke-8. Bab yang ke-8 yaitu al-muqsitun, orang-orang yang adil. Orang-orang yang adil. Dan pembahasan ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, di dalam bab ini Syekh Abdullah Adzim menuliskan, setelah membahas tentang pentingnya sifat adil, yang kemudian sifat adil itu membuahkan orang yang melaksanakan keadilan itu mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
maka beliau juga menulis tentang sifat yang merupakan lawan dari adil. Ya, beliau menjelaskan sifat lawan dari adil, yaitu sifat zalim. Lawan dari adil itu adalah zalim. Maka malam ini kita akan mempelajari bab tersebut, ya, tentang seputar perkara zalim. 6. Di dalam bab zalim ini, di dalam bab zalim kita akan membahas tentang 5 perkara, 5 bab atau 5 poin sub pembahasan. Ya, saya ulangi, dari bab zalim ini kita akan membahas tentang 5 sub poin pembahasan. Yang pertama, tentang definisi zalim. Apa yang dimaksud zalim? Apa makna zalim? Itu yang pertama. Yang kedua, tentang kedudukan zalim. Manzilah adz-dzulm. Dalam kehidupan ini zalim ini sebagai apa gitu. Ya. Dalam kehidupan ini zalim ini sebagai apa? Itu yang kedua. Yang ketiga, tentang hukum zalim. Hukumnya apa? Yang ketiga, tentang hukum zalim. Kemudian yang keempat, anwa'udz-dzulm, macam-macam kezaliman, pembagian zalim. Jadi zalim itu dibagi menjadi berapa? Itu yang keempat. Yang kelima, iya betul nggih? Yang kelima tentang akhtarudz dzulm, bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan zalim. Bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan zalim. Nah, jadi pembahasan zalim ini ada berapa? 5 sub pembahasannya, 5 poin sub pembahasan. Saya ulangi. 1, tentang makna. 2, manzilah. 3, hukum. 4, pembagian. 5, dampak buruk atau bahaya. Ini yang akan kita pelajari tentang zalim. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, makna zalim. Makna zalim menurut bahasa. Makna zalim menurut bahasa itu adalah baghyun. Baghyun. Ya, baghyun. Baghin ya. Baghin ya.
Baghyun maknanya ghairu adil. Ghairu adil, tidak adanya keadilan. Nah, itu makna dolim menurut bahasa. Makna dolim menurut bahasa. Atau kalau bahasa Indonesia itu artinya apa? Sewenang, sewenang-wenang. Aniaya, aniaya. Itu menurut bahasa. Adapun dolim menurut syariat, adapun dolim menurut syariat artinya wada'u syai' ghairu mawadhi'i. Wada'u syai' ghairu mawadhi'i, menempatkan sesuatu atau meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu makna dolim menurut syariat. Pun, itu poin pertama. Poin kedua, apa tadi? Manzilah. Ya, kedudukan dolim dalam kehidupan. Manzilatul dolim fil hayat. Kedudukan dolim dalam kehidupan itu merupakan dari min tabiatil insaniyah. Ya, min tabiatil insaniyah, merupakan bagian dari tabiat dasar manusia. Nah, jadi tabiat dasar manusia ini kenapa? Dolim. Karena jenisnya dolim itu banyak sekali, Pak. Ya seperti panjenengan dengan saya, ngapunten ya. Makan, biasanya kan nonton pengajian itu kadang-kadang ada sebagian dikasih makan snack ya. Nah, habis makan plastiknya kayak nih sore karpet. Tempatnya apa bukan? Dolim. Sampai itu ada tempatnya. Seperti habis minum gelas aqua gitu nih. Saya dulu di Sidoarjo niku sering habis pengajian mesti keliling saya ke masjid nih. Keliling di masjid. Kenapa? Ya nemu-nemu ngeten niki. Mari ngombe entek sempitno iringane pintu, gitu, atau itu pinggir jendela, pojokan tembok, tempatnya apa bukan? Dolim, ya. Atau kadang-kadang kita ini dekek kaos kaki ndukur meja, naruh kaos kaki di atas meja, bukan tempatnya. Makanya nggak boleh kita demikian. Ya, kemudian naik gonceng cucunya, gonceng anaknya, habis makan jajan atau es krim. Ya, dalam perjalanan anaknya bilang, "Mbah, es wis entek." Berarti kan tinggal bungkusnya. Biasanya gimana? Ya dibuang ning kono kan gitu. Sambil berjalan mobil, sambil membuang sampah. Ini kebiasaan buruk ini. Tempatnya bukan? Ini kedoliman. Ya, kedoliman. Atau kalau pas kajian-kajian besar, kajian-kajian besar, ya, kita datangnya agak terlambat,
tapi ingin menempatkan sandal dekat pintu. Datangnya terlambat, ingin menempatkan sandal depan pintu. Otomatis apa? Berjalan sambil injek-injek sandal orang lain. Bun, perhatikan ini. Ini katanya sepele. Umat Islam itu tidak boleh menyusahkan orang lain, walaupun dengan kesusahan yang ringan sekali. Ya, tidak boleh menyakiti kaum muslimin walaupun dengan luka yang sangat ringan, tidak boleh. Menyakiti kaum muslimin dengan luka yang sangat ringan, tidak boleh. Tergores kulitnya ini, masya Allah. Gak boleh. Ya, yang ngeten ini banyak sekali nih. Pun ini makanya, tapi kedoliman itu bisa terjadi di setiap lini. Di setiap lini. Nah, sing kadang-kadang boten rumangsa niku ngeten. Antri servis sepeda motor. Antri servis sepeda motor. Ini wallahu alam, ini gimana ini ya? Nah, qadarullah jadi antri itu ada dapat nomor, saya nomor 20, nomor saya. Udah antrian ini. Nah, tiba-tiba ada salah satu pekerja itu keponaan. Ya. Kemudian mengambil sepeda kita didahulukan. Padahal nomor kita di nomor 20. Akhirnya kita dapat nomor 3. Masya Allah. Pun dipikir, nah, ini bukan fasilitas kok. Nggak terasa Pak gitu nih. Ya, nggak terasa. Coba kalau kita satu misal jadi orang yang lihat kita, datangnya duluan kita, jauh dengan kita, tetapi dikerjakan lebih dulu dari kita, rasanya piye? Loh gitu loh. Ojo malah kesenengan. Sampun. Nah, jadi yang kedua, kedudukan dolim apa tadi? Dolim merupakan bagian dari tabiat dasar manusia. Mari kita lihat ayatnya di surat 33 ayat 72. Surat 33 ayat 72. Ya, sudah ketemu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. 'Alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Iya. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia manusia sangat zalim lagi sangat bodoh. Nah, tuh. Ini dalilnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Itu tapi ada dasar
Itu tabiat dasar. Nah, yang dimaksud di sini doluman jahula, kedolimannya di mana, kejahilannya di mana? Ya, kedolimannya di mana, kejahilannya di mana? Kedoliman dan kejahilannya itu terletak manusia itu banyak yang tidak mengerti tentang makna dari sebuah konsekuensi. Saya ulangi. Ya. Letak kedoliman dan kejahilannya itu manusia banyak yang tidak ngerti makna dari sebuah konsekuensi. Itu jahilnya, itu dolimnya. Seperti di dalam ayat ini, Allah menawarkan amanat. Ya, mohon diperhatikan dengan baik nih. Allah menawarkan amanat ke langit, ke bumi, ke gunung. Ya, makhluk-makhluk yang sangat besar-besar ini tidak berkenan menerima amanat ini. Itu bukan karena mereka durhaka. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, laisa annahum ya'sillah. Mereka tidak mau menerima amanat itu bukan karena ingin durhaka kepada Allah, bukan. Akan tetapi ya khafuna, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak bisa menunaikannya. Ini. Mereka tidak mau menerima amanat itu karena mereka takut tidak bisa melaksanakannya. Kenapa demikian? Amanat yang dimaksud ayat ini, perhatikan, amanat yang dimaksud dalam ayat ini itu adalah berupa agama. Pun, amanat yang dimaksud di dalam ayat ini itu adalah agama, syariat yang dibawa oleh Nabi. Disinilah, dari ayat inilah para ulama yang soleh. Tolong diperhatikan ini. Dari ayat inilah, berangkat dari ayat ini, bahwa amanat itu yang dimaksud adalah agama. Maka dari ayat inilah para ulama-ulama yang soleh tidak berani meninggalkan amal-amal yang kecil sekalipun. Kenapa? Itu amanat dari Rasul. Nabi ngajarkan itu dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Ngajari adab bercermin, adab bersin, adab ketika bercermin, adab masuk kamar mandi, ya, adab mendoakan orang yang bersin, yang bersin mendoakannya. Kenapa ini semua diajarkan? Supaya diamalkan. Nah, nganten, supaya diamalkan. Lah kok zaman sakniki malah ditinggalkan semua. Walah wong sunah kok. Ini amanat. Coba Bapak Ibu kalau sedikit mikir saja, sedikit saja mikir. Sedikit saja mikir. Ya, kalau sedikit saja mikir. Kalau para ulama-ulama terdahulu, kalau ulama-ulama terdahulu punya gaya pikir seperti kita, punya cara pandang seperti kita, amalan sunnah nggak penting.
Walau wong sunah kok dibahas, wong sunah kok dipersoalkan. Kalau ulama-ulama dulu itu punya cara pandang seperti ini, saya tanya, kira-kira kita bisa nggak menemukan adab bercermin? Ada nggak? Ketemu nggak kira-kira? Kenapa kok ditulis oleh para ulama? Wong itu sepele saja. Ini amanat. Ini amanat yang harus ditunaikan. Makanya para nabi, para rasul, tidak ada satupun syariat yang disembunyikan. Lho ngoten. Diajarkan semua, mbok disenengi wong ora. Kan gitu. Gak sing enak-enak tok disampekno. Resiko ini jenengan lihat, diusir sama kaumnya, dimusuhi oleh kaumnya, mau dibunuh oleh kaumnya. Itu resiko dalam rangka menyampaikan amanat dari Allah. Agama itu amanat. Pun ya? Nah, sehingga nanti ketika kita sudah membaca ayat ini, itu enggak gampang-gampang meninggalkan syariat. Enggak gampang-gampang meninggalkan amalan-amalan walaupun dianggap sunnah. Itu adabnya Rasulullah, itu adab seorang muslim. Dan kalau kita amalkan, kita diberi pahala oleh Allah gitu. Makanya gini, ayat ini kita sebutkan manusia itu dolim plus jahil, gak ngerti sebuah konsekuensi. Sampun, itu poin keberapa tadi? Kedua. Kedudukan dolim itu sebagian apa? Bagian dari tabiat dasar. Ngoten. Tabiat tadi, setiap peluang itu ada kita itu, Pak. Setiap peluang itu ada. Hubungan suami istri rawan itu kedzaliman ini. Rawan kedzaliman, hati-hati makanya. Sampun. Yang ketiga. Poin ketiga apa? Hukum zalim. Hukum zalim. Ijma sepakat. Ulama sepakat anna dzulma hukmud dzulm haram. Hukum perbuatan zalim itu haram. Ya, hukum dari perbuatan zalim itu haram berdasarkan hadis qudsi. Berdasarkan hadis qudsi. Ya, kalau ibu bapak punya kitab Arba'in Nawawi, maka bisa dilihat hadis ke-24. Hadis Arba'in Nawawi, hadis yang ke-24. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi an rabbihi azza wa jal, ya, meriwayatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini hadis qudsi. Wa qala ta'ala, berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ibadi. Nah, ya ibadi, hai hamba-hambaku. Ini hukum zalim. Hai hamba-hambaku, ini haramtu dzulma,
ala nafsi. Ya, sesungguhnya aku haramkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku haramkan ad-dzulma, perbuatan dolim, ala nafsi, atas diriku sendiri. Masya Allah. Nah, tolong diperhatikan, ini soal sangat penting banget Pak niki. Karena kita nanti perbuatannya identik dengan perbuatan dolim. Identik perbuatan dolim. Ingat-ingat ya mau menempatkan sesuatu bukan pada hati-hati. Banyak nih mangke peluang-peluang dolim nih. Jadi Allah berfirman, hai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan perbuatan dolim atas diriku sendiri. Jadi Allah mengharamkan perbuatan dolim atas dirinya sendiri. Bayangkan, dasar dolim itu. Oleh karena itu kata Allah, wa ja'altuhu, aku jadikan perbuatan dolim ini bainakum, di antara kalian. Aku jadikan perbuatan dolim ini di antara kalian, ya, muharraman, sesuatu yang diharamkan. Aku jadikan perbuatan dolim ini, ya, perbuatan dolim di antara kalian itu perbuatan haram yang diharamkan. Oleh karena itu, fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling mendolimi. Pun jelas niki. Ini Pak. Jadi Allah berfirman, aku telah haramkan kezaliman atas diriku sendiri. Maka aku jadikan perbuatan zalim ini haram di antara kalian. Aku jadikan perbuatan zalim ini haram di antara kalian. Oleh karena itu, fala tadzalamu, janganlah kalian saling mendolimi. Ngatan. Ya, termasuk kita punya tetangga. Kita punya tetangga, punya kerabat yang miskin, punya kerabat, punya tetangga miskin. Lalu kita tidak peduli, kita agak peduli. Orang miskin ini ada yang dimakan enggak? Tetanggaku yang miskin ini punya hutang banyak apa enggak? Bisa mencukupi enggak? Dari mana kira-kira dia dapat rezeki untuk makan? Dari mana kira-kira? Jadi kalau kita punya kerabat, punya tetangga miskin, lalu kita tidak punya pertanyaan-pertanyaan tadi, itu hukumnya dolim. Letak dolimnya di mana? Jadi ada tetangga mbo mangan mbo ora, nggak ngerti kita. Dari mana dia dapat makan? Siapa yang ngasih? Hari ini dia makan, nggak peduli sama sekali. Ini kezaliman. Kenapa kau zalim? Letak zalimnya di mana?
Nabi memerintahkan kita untuk memuliakan tetangga. Nabi memerintahkan kepada kita untuk memuliakan tetangga. Loh kok malah kita nggak peduli dengan tetangga? Zalim ini. Baik, itu persoalan yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat. Yang keempat, anwa'udz dzulm, pembagian zalim. Az-dzulm salah satu anwa'. Zalim itu dibagi menjadi 3. Perbuatan zalim itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, az-zulm ilallah jalla wa ala. Ya, yang pertama zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk kezaliman kepada Allah? Bentuk kezaliman kepada Allah adalah perbuatan syirik. Bentuk kezaliman kepada Allah adalah dengan perbuatan syirik. Surat 31 ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Iya. Surat 31 ayat 13. Ya. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia menasihatinya, "Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar." Nah, pun itu zalim yang pertama. Zalim kepada Allah. Bentuknya melakukan perbuatan syirik. Dalilnya surat 31 ayat 13. Yang kedua, az-zulm ila nafsi. Az-zulm ila nafsi. Zalim kepada dirinya sendiri. Zalim kepada dirinya sendiri.
Nah, dolim kepada diri sendiri itu bentuknya kayak apa? Dolim kepada diri sendiri bentuknya maksiat, melakukan sebuah pelanggaran. Dolim kepada diri sendiri bentuknya maksiat atau melakukan sebuah pelanggaran. Adapun jenis maksiat yang dilakukan oleh manusia secara global itu ada dua. Adapun kemaksiatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh manusia itu ada dua. Pertama, pelanggaran berupa melakukan yang dilarang. Pelanggaran yang pertama, melakukan yang dilarang. Simbolnya peristiwa Nabi Adam. Simbolnya peristiwa Nabi Adam. Surat 7 ayat 2-3. Surat 7 ayat 2-3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Iya. Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah mendolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Masya Allah. Mereka berdua menghadap Allah dan berkata, mereka berdua ini siapa? Adam dan istrinya. Dia mengatakan, Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, dolamna anfusana, kami telah mendolimi diri kami sendiri. Apa bentuknya? Apa bentuknya? Melakukan perkara yang dilarang. Itu dolim kepada diri sendiri. Melakukan perkara yang dilarang. Ibu-ibu ngerek alis atau mencabuti bulu alis, atau alisnya dibabati. Kenapa dibabati ini? Dintek nih, kemudian diganti lagi dengan spidol, dengan tato. Ini zalim. Kenapa? Karena dilarang oleh Rasulullah. Nah, jadi zalim yang pertama, zalim dalam bentuk melakukan yang dilarang, itu zalim. Melakukan yang dilarang itu zalim. Yang pertama. Yang kedua,
Maksiat yang kedua, pelanggaran yang kedua adalah meninggalkan perintah, meninggalkan tanggung jawab, meninggalkan perintah atau meninggalkan tanggung jawab. Simbolnya apa? Simbolnya peristiwa Nabi Yunus. Simbolnya apa? Peristiwa Nabi Yunus. Mana ayatnya? Surat 21. Surat 21 ayat 87. Surat 21 ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fid dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Iya. Ingatlah pula Dhunnun, Yunus, ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam kegelapan yang berlapis-lapis. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang zalim. Nah, Nabi Yunus memposisikan diri sebagai orang yang berbuat zalim. Nabi Yunus mengakui bahwa dirinya telah berbuat zalim. Kezaliman apa yang dilakukan Nabi Yunus? Kezaliman berupa meninggalkan tugas, meninggalkan tanggung jawab. Nah, gisami kalau panjenengan dengan saya duwe anak tapi gak tahu diulangi belas karo bapak ibu ndak diajari sama sekali, adab yang gak diajarkan, tata krama yang gak diajarkan, akidah yang gak diajarkan. Ini salah kita. Ya, karena telah meninggalkan tugas. Baik, nah itu dolim kepada siapa? Yang kedua, dolim kepada diri sendiri. Yang terakhir, yang ketiga, jenis dolim yang ketiga adalah adzulmu ilan nas. Ya, yang ketiga adalah dolim kepada sesama manusia. Dolim kepada sesama manusia. Adapun dolim kepada sesama manusia itu ada 3 macam. Dolim kepada manusia itu ada 3 macam. Pertama,
Adzulmu bil lisan. Zalim dengan lisan. Lah, zalim kepada lisan itu meliputi apa saja. Nah, iki sing kula mbek sampean kena bendina niku mungkin. Makanya cocok. Zalim itu merupakan tabiat. Tapi nggak isok kula mbek sampean nggak zalim itu. Awas niki puak, terutama dalam kehidupan kita nanti awas banyak itu. Makanya enak gak ngaji. Dadi dolim gak ro. Ya. Padha karo kula mbek sampean gak tau check up iku lah enak. Enake napa? Karo nek lara. Astagfirullah. Betul Pak nih ya Allah. Nah, ayo kita lihat. Jadi zalim kepada manusia ada berapa tadi? Ada 3. 1 bil lisan. Zalim dengan lisan. Contoh, bil ghibah. Dengan ghibah. Menceritakan keburukan orang lain. Pernah atau tidak pernah? Pernah, oke. Sering apa jarang? Sering, Masya Allah. Itu contoh pertama. Kedua itu namimah. Namimah ngadu domba. Ngadu domba. Ngadu domba itu manas-manasi. Manas-manasi. Itu adu domba namanya. Seperti ada orang dirasani. Jenengan denger ya dicela sama seseorang, dirasani sama seseorang, bahasanya dihabisi oleh seseorang, lalu kita dengar, lalu kita sampaikan kepada orang yang dirasani tadi. Kita ceritakan, Bu, jenengan dirasani si ini apa sudah tahu? Oh, enggak tahu saya kalau dirasani. Ngerasani apa? Oh, jenengan tuh dikatakan begini. Ternyata orang yang dirasani, yang dilapori tadi itu enggak terpengaruh. Biarkan aja Bu, nanti kan Allah yang maha tahu. Nah, jadi ternyata yang dirasani itu sabar orangnya, bisa nerima, tidak mempermasalahkan dia dirasani. Ya, Masya Allah. Nah, begitu kita menceritakan bahwa orang tersebut dihibai, dibicarakan aibnya, diolok-olok sama orang, kok dia sabar, lalu kita yang lapor tadi, ya, yang lapor tadi kecewa. Wong dirasani wong kok menengai, wong dilokni wong kok menengai. Terus orangnya bilang biarkan saja, nanti akan Allah Maha tahu. Tiba-tiba sampai nyeletuk, punya ide, punya gagasan. Ya gak gitunya. Nek aku loh ya. Dadi ini apa? Nah, itu namanya manas-manasi. Tukang sate. Tukang sate. Ya, sama ada ibu-ibu cerita tentang suaminya. Dia cerita tentang suaminya ke seorang ibu-ibu. Nah, setelah diceritani, ditanya, lah sampean ngono iku nek bojo sampean kayak gitu tuh, suami Anda gitu, jenengan gimana sikap jenengan? Untuk sementara ini tak biarkan aja dulu. Ya,
biarkan dia berbuat begitu. Oh yo, jangan gitu. Loh ngono. Jangan gitu. Ngono iku yo, wong lanang ngono iku kudu diwaneni. Cek gak tuman. Iku nek aku lho ya. Itu bahasa apa? Hah? Itu namimah. Banyak yang begini ini. Sampai niku kesabaran, bu sampean. Nek aku yo gak telaten. Ngoten niku tunggale niku. Nek aku tak parani, waneni wong lanang kaya ngono iki. Lah kalau dia diam terus, ya dibuat mainan sama laki-laki, sama suami, ben suamiku ngerti. Nah. Atau nek aku yo tak tinggal nyengkre, ngono malahan. Ya, cek kroso. Karena wong wedok iku enak apa piye? Nah. Astagfirullah. Atau bapak-bapak nyeritakan istrinya yang mulai belunat. Ada bapak-bapak cerita, aku di omah stres aku jadi. Lah bukan, bojoku saiki kandhani muweweli, wani, sering metu. Kita dengar begitu, kita punya ide, keploken mbok. Ya. Tampukan wong lanang wedok wani-wani tampuk ngoten gak tuman. Iku gak ada wong wedok sampean jar. Tak jarno ae. Kesabaran sampean. Itu provokasi. Itu dolim dengan lisan. Yang ketiga, apa dolim dengan lisan? Al-kadzib, dusta. Dusta. Ya. Kemudian yang ke berapa? 1, 2, 4. Nah, yang keempat apa? Yang keempat itu mengada-ada. Mengada-ada. Menceritakan sesuatu yang tidak terjadi. Hoax. Ditambah-tambahi. Nah, itu termasuk di dalamnya. Kemudian asyatmu, mencela. Mencela. Ya, memaki-maki, menuduh, merendahkan, ya, menuduhkan maupun merendahkan, mengolok-olok. Ini semua berupa apa? Dolim dengan orang lain melalui lisan. 1. Yang kedua, dolim kepada orang lain bil fi'li, bil amali, bil jawarih, dengan anggota badan, dengan tenaga, dengan perbuatan. Ya, Masya Allah ini. Contohnya pemukulan. Pemukulan. Awas nggih, Bapak Ibu kalau lagi marah, hati-hati. Jangan sekali-kali melukai, memukul, atau melempar barang, piring dipecah, wajan diidek. Insyaallah. Pemukulan. Pengambilan harta. Suap menyuap. Itu termasuk
perbuatan zalim kepada manusia dengan perbuatan. Yang ketiga, zalim kepada manusia bil qalbi, dengan hati. Masya Allah, zalim kepada manusia dengan hati. Apa saja? Su'udon. Ada seorang ulama sunnah, suatu saat beliau di masjid, berada di masjid. Tiba-tiba dia melihat ada seorang laki-laki yang sedang sholat. Laki-laki ini sedang sholat. Nah, setelah sholat, laki-laki tersebut berdoa dan menangis di dalam doanya itu. Ini luar biasa, Pak. Tiba-tiba seorang ulama yang duduk di situ tadi bersuudzon dengan laki-laki yang menangis setelah sholat tadi. Dia suudzon, ya. Masya Allah, hati-hati nih, ya, suudzon, buruk sangka. Itu dengan hati kita, dengan hati kita, suudzon. Yang kedua apa? Hasad. Hasad. Kemudian mengharap orang lain bangkrut, mengharap orang lain dibenci, mengharap orang lain jatuh karena unsur kebencian. Unsur kebencian. Insyaallah. Ya, jadi dusta masuk. Ya, kemudian hasad, ya, hasad, suudzon dan seterusnya. Itu termasuk zalim dengan hati. Permusuhan, kebencian yang bukan pada tempatnya. Kebencian hawa nafsu, membenci karena faktor hawa nafsu, maka termasuk zalim dengan hati. Jadi kalau ada ulama yang ngelihat ada orang yang menangis tadi, dia suudzon. Dia mengatakan apa? Laki-laki ini bermaksud riak. Ya, wong nangis kok di depan, di tengah-tengah masjid begini, nangis kok di depan orang banyak, dia itu riak. Akhirnya apa? Ulama yang suudzon ini tadi terhalang oleh Allah Ta'ala, dihalang-halangi oleh Allah, tidak mampu melaksanakan sholat malam beberapa bulan. Masya Allah. Gara-gara suudzon kepada orang yang berdoa lagi menangis, dia bicara dalam hatinya, dia bermaksud riak, dia ingin pamer kalau dia akan ingin khusyuk. Padahal orang menangis tadi betul-betul mengharap pertolongan Allah Ta'ala. Nah, gara-gara suudzon ini, ulama tersebut tidak mampu sholat malam selama beberapa bulan. Gara-gara suudzon ini. Nah, ini 3 macam bentuk zalim kepada manusia. Ada berapa tadi? 3. 1, zalim dengan lisan. 2, zalim dengan perbuatan. 3, zalim dengan hati. Nah, kira-kira apa dampak buruk tentang dahsyatnya kezaliman? Akan kita bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang dengan materi dahsyatnya zalim atau
sang penghancur amalan-amalan. Sang penghancur amalan-amalan. Makanya hati-hati kita. Hati-hati kita. Baik Bapak Ibu, sampai di sini insyaallah pembahasan kita. Bulan depan akan kita lihat, kita pelajari dampak buruk dari kedzaliman, ya, akibat dari perbuatan zalim. Demikian, kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.